Billahi haqqa jihadih sallallahu alaihi wa ala alihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bertahmid mengucapkan kalimat hamdalah, ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pagi yang memberkahi kita di hari Jumat, afdal ayyam, sehari sebaik-baik hari dalam seminggu. Tentu hari-hari yang lain juga baik. Dalam kondisi sehat walafiat, kita memenuhi panggilan hayya 'alas shalah di subuh kita. Allah mudahkan langkah kaki kita, taufiknya untuk mudah-mudahan kita terus menjemput setiap kebaikan yang Allah perintahkan kita mudah dan diringankan. Nikmat yang akan kita bawa pulang sejatinya adalah amal kita. Sementara apa yang kita senangi daripada perkara harta ini mestinya dan pastinya kita akan tinggalkan begitu saja. Maka mudah-mudahan kita lebih mencintai amal soleh daripada sekedar perkara-perkara duniawiyah yang menjadikan kita alpa dari berbuat kebaikan. Sehat ini, rezeki dan apapun yang kita dapati dari Allah Subhanahu wa taala, wujudnya adalah ujian buat kita. Mana yang lebih kita utamakan? Maka Allah mengingatkan wal tadhi fi ma ibadah. Dan bolehlah kita menikmati perkara duniawiyah selama yang halal, yang Allah ridha dengan tidak berlebihan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kesempatan yang singkat kurang lebih setengah jam biasanya sebagaimana takbir mengamanatkan. Ada sebuah hadis yang singkat yang mungkin kita sudah pernah dengar hadis ini. Tetapi mari kita dalami makna kandungannya. Sekitar ada 5-6 perkara manfaat dari hadis yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk petunjuk untuk kita menjalani jalan-jalan keimanan dan jalan-jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya salah satu cara bertakwa adalah yang ada dalam hadis ini. Salah satu cara untuk kita menunjukkan keimanan kita kepada Allah ada dalam cara yang disebutkan dalam hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Darda, sahabat yang mulia, yang dimana Imam Muslim di dalam sahihnya menyampaikannya kepada kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u li akhihi 'ala al-ghaibi illa qala al-malak wa laka bimithlihi." Saya ulangi hadis ini. Ma min muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaib qala al-malak wa laka bimithlihi. Muslim manapun yang mendoakan saudaranya yang tidak tampak saat itu di depannya, dia mendoakan kebaikan-kebaikan tentunya. Orang itu nggak ada di depan matanya, orang itu ghaib. Kita doakan dia. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kata Rasulullah SAW, malaikat yang mendengarkan doa kita itu mengatakan yang sama. Walaka bimithli, kamu akan mendapatkan yang serupa. Ikhwati fillah, a'azzallahu wa iyyakum ajma'in. Hadis ini, pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil adalah betapa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan betul tentang bagaimana mewujudkan ukhuwah, persaudaraan sesama muslim. Bagaimana memperteguh ukhuwah dengan setiap saat, setiap waktu, di antara caranya mendoakan saudaranya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Memang perlu kita pertimbangkan hadis ini, bahwa Rasulullah SAW menjadikan keimanan kita itu benar di sisi Allah adalah kalau kita bisa mencintai orang lain yang sama-sama beriman kepada Allah. Nah, bagaimana kita mewujudkan bahwa kita betul-betul mencintai orang lain yang sesama muslim? Maka contohnya yang ini, ya tentu tolong menolong, berinfak,
menengok saat dia sakit, membantu apa yang menjadi kesusahannya. Itu tanda keimanan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seseorang dikatakan beriman kepada Allah kecuali mencintai saudaranya sesama muslim sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Saya kepengen sehat, saya kepengen seger, saya kepengen dimudahkan urusannya, saya kepengen dicintai orang. Yang sama orang lain juga inginkan kan? Maka salah satu bentuk yang disebutkan oleh hadis ini adalah apa? Perhatian, bentuk contoh ukhuwah itu saling doakan. Itu yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kalau kita mungkin bisa yang terbaik adalah apa? Bikin orang itu senang. Itu tanda-tanda orang itu beriman. Betul-betul mewujudkan ukhuwah. Kenapa? Karena tadi kan hadisnya mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang paling bagus sampai Rasulullah SAW mengatakan bagaimana kita masuk surga itu dengan kalimat apa? Sururun tudkhiluhu fi qalbi akhi. Mau masuk surga, kata Rasulullah SAW apa bentuknya? Sururun tudkhiluhu fi qalbi akhi. Rasa bahagia yang bisa kamu masukkan dalam hatinya orang, saudara kamu yang sesama muslim. Bentuknya bisa apa? Dia lagi bingung, kita beri solusi. Yuh, senang banget itu. Itu mewujudkan ukhuwah itu. Orang lagi mumet, kita tahu tuh ilmunya, atau tahu tuh informasinya. Aja beli. Berikan. Itu ketika kita bisa menyenangkan, itulah hadis tadi. Itulah iman. Itulah ukhuwah. Sampai-sampai kita bisa membantu cuma sekedar ngangkatkan barang. Lagi bingung ya, anak orang lagi kondisi bingung karena dia mungkin tenaganya kurang, usianya mungkin sudah lanjut, hanya ngangkatkan atau ngantarkan apa yang menjadi hajatnya dia. Apa kata Rasulullah SAW? La'an amsyiya ma'akhiliti hajatihi khairun li min an a'takifa fi masjidi hadha syahr. Aku menyelesaikan urusan hajat saudaraku lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Allahu Akbar. Gitu loh. Itu yang terbaik. Senangkan, selesaikan hajatnya. Bentuk itu betul-betul kita bukan Allahu Akbar bareng, kita jajan lagi bingung mangan, kita main bodoh. Atau kita masak tapi baunya cuma sampai kepada saudaranya sebelahnya, tetangganya yang lagi ngelih. Maka kata Rasulullah SAW, la yu'min, itu orang gak beriman. Dalam kondisi dia kenyang, tetangganya lapar. Itu bentuk-bentuk gitu loh. Perhatian bagaimana mewujudkan iman. Nah, hadis yang kita baca tadi itu contohnya. Doakan orang lain. Jangan melulu doakan dirinya sendiri. Yang kedua, ikhwatul fillah azanillah wa iyyakum ajma'in. Hadis ini tentu mengajarkan apa? Kalau berdoa, kalau kepingin mendapatkan pahala lebih banyak, termasuk sertakan orang lain dalam doa kita. Ayo, pernah nggak kita ngamalkan itu? Dan itu ada contohnya Nabi Allah Ibrahim, Rabbil firli wal walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Itu Nabi Allah Ibrahim, Rabbil firli, ampuni aku, wali walidayya, orang tuaku. Tapi ditambahkan walil mu'minin. Dia siapapun orang mukmin nanti di yaumul hisab, di waktu dihisab diampuni. Allahu Akbar. Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat waliman dakhala ba'diya mu'minan. Ya Allah, ampunilah aku dan orang-orang tuaku dan orang-orang mukmin, siapapun yang masuk rumahku dalam kondisi beriman. Doanya Nabi Allah Nuh. Jadi sebenarnya kaidah berdoa itu memang
namanya doa kan hajatnya masing-masing gitu. Tapi ingat kuncinya tadi, bahwa apa yang kita hajatkan orang lain juga berhajat gitu loh. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum berdoa yang doanya mereka dicontohkan di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ampuni kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Allahu Akbar. Itu contoh tidak sedikit dalam Quran. Kenapa? Apa yang kita hajatkan orang lain juga hajatkan. Tanda keimanan kita bukan sekedar hajat saya selesai, selesai. Lah, kita masih punya PR untuk boleh pahala dan boleh tanda keimanan diakui oleh Allah. Sehingga nanti Allahnya akan ridho sama kita, Allah akan memberikan kebaikan untuk kita, bukan karena kita sendiri, tapi karena perhatiannya kita kepada orang lain. Maka itu menurut saya barangkali pernah dengar hadis ini, kita harus mikir, man lam yahdam bi amrin muslim falaysa minhum. Orang yang enggak urusan dengan urusannya orang mukmin bukan bagian dari orang mukmin. Maka kalau bisa berdoa, Allahumma ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin. Atau Allahumma arhamni wal muslimin waghfirli wa lil muslimin washfi mardai wa mardal muslimin. Bukan tambahin wa lil muslimin. Kenapa? Menunjukkan kita tidak ananiyah, egois. Dan tanda keimanan, apa yang kita butuhkan dibutuhkan oleh orang lain. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Yang baru baca surat Al-Mu'min ayat 7 dan 8. Itu malaikat mendoakan untuk semuanya, enggak mungkin siji yang dia lihat dalam kebaikan itu. Tetapi menunjukkan bahwa sama kebaikan yang dilakukan orang lain mendatangkan kebaikan untuk yang lainnya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam hadis ini lagi, ini yang ketiga, kita lanjutkan. Kita jadi tahu apa? Ternyata hikmah penciptaan malaikat itu karena tanda cintanya Allah untuk kita termasuk di dalamnya. Kita bersyukur Allah menciptakan malaikat. Gitu loh. Ternyata ada suara-suara di belakang kita yang memberikan maslahat untuk kita dikabulkan. Tapi kira-kira kalau malaikat yang mendoakan kita mustajabah enggak? Husnudzon. Hanya gara-gara apa? Kita mendoakan orang lain. Ini saat ini saudara kita Pak Jo ya di rumah sakit ya. Terus tanpa sepengetahuan Pak Jo kita bukan penyakitnya orang-orang Muslim. Itu malaikat yang mungkin bisa jadi di dalam diri kita ini ada tanda-tanda mau sakit apa mau apa misalnya. Sebenarnya sudah ada ciri-ciri mau stroke apa mau ciri-ciri mau pembuluh darahnya menyempit misalnya mau diambil kan. Tapi gara-gara kita mau mendoakan orang lain Allahumma shfi'i, kira-kira malaikat mengatakan wala kabidifli sebagaimana doa orang lain, kita bersyukur gak Allah menciptakan malaikat? Bersyukur. Bukan apa sih manfaatnya malaikat? Apa sih manfaatnya jin? Umurah selalu ngatur nyoko. Lah, caranya Allah menjadikan manfaat. Maka ternyata manfaatnya para malaikat diciptakan adalah lil ibadah, untuk bentuk ibadah mereka. Maka ternyata ibadah mereka itu banyak bentuknya. Malaikat sama seluruh tempat di mana di langit tidak ada yang lowong kecuali ada malaikat sujud ibadah. Semua itu. Tapi kan buat kita itu ujian iman. Tapi dalam satu sisi yang lain, ternyata ibadahnya mereka bukan melulu untuk diri mereka kepada Allah. Salah satu bentuk ibadahnya mereka adalah mendoakan. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surat Ghafir yang tadi saya ngomong ayat 7 dan 8 itu. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga Aden yang Engkau janjikan kepada mereka.
kepada bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, anak-anak mereka. Ternyata kita sekeluarga didoakan malaikat hanya gara-gara apa? Keimanan kita, amal soleh kita. Jadi malaikat mendoakan. Nah, berarti apa? Manfaatnya adalah maslahat kita. Bisa jadi hal-hal yang memudahkan kita sukses dalam mengerjakan sesuatu gara-gara apa? Mamin abdin yusbihu illa wa yanzilani malakan. Tidaklah di setiap pagi hari seorang hamba itu beraktivitas kecuali malaikat turun. Salah satu berdoa, Allahumma aqtimun fiqan khalafan wa aqtimun sikan talafan. Kalau kita beramal, mungkin kita memberikan di Pak Oga di jalan ambil uang 1.000 atau mungkin ada orang minta, kita beri. Maka malaikat mengatakan, Allahumma aqtimun munfiqan khalafan, ya Allah, berikan orang yang berinfak itu penggantinya. Wa aqtimun sikan talafan, dan orang yang pelit, ini bagian dari yang ukhuwah, padahal dia mampu, maka malaikat mengatakan wa aqtimu sikat talafan, orang yang menahan itu diberikan kebinasaannya. Berarti apa? Subhanallah. Ketika kita mungkin 1.000 rupiah atau 2.000 rupiah, itu Allah menjadikan kita berkah gara-gara doanya malaikat. Bukan hanya karena ikhlasnya kita gitu loh. Berarti kan manfaat besar daripada malaikat di antaranya itu. Bahkan ikhwati fiddin rahimani rahimakumullah jami'an, dalam tafsir Al-Qurtubi, ini biar kita paham semangat beribadah, ketika Allah berfirman falahum ajrun ghairu mamnun, surat apa itu? Wa qiniya illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka mendapatkan pahala yang tidak terputus. Salah satu tafsirnya di dalam ucapan yang disampaikan oleh Al-Qurtubi dengan meriwayatkan sebuah hadis, tapi saya belum mengetahui kesahihannya ya. Cuma ini yang penting wacana, dan kita boleh berharap karena isi hadis itu sahih. Tetapi sanadnya wallahu a'lam, perawi-perawinya nyambung kepada Rasulullah atau tidak, wallahu a'lam. Tapi kalau isi kandungannya, kita berharap khusus buat kita kepada Allah itu bisa dikerjakan oleh Allah. Fa'alu lima yurid, Allah berbuat sekehendaknya. Ilamatan abdu, jika seorang hamba meninggal dunia, amarallahu malakani an yanzilani ala qabri fayata'abbada ila yaumil qiyamah. Atau kama qala Rasul, jika ada seorang hamba meninggal dunia, yang hamba itu adalah senangnya ibadah di waktu dia masih hidup, taat sama Allah gitu. Maka ketika orang itu sudah dikuburkan, Allah menyuruh para malaikat yang biasa ibadah di langit itu untuk pindah beribadah kepada Allah di atas kuburannya sampai kiamat nanti untuk mendapatkan pahala untuk orang itu, memberikan manfaat untuk orang yang sudah meninggal tadi. Kenapa? Coba kalau nggak meninggalkan, orang itu masih beribadah kan? Berarti gara-gara ada kubur meninggal, jadi terhalang bukan? Maka innamal a'malu binniyat. Dari berkahnya niat kita, istiqomahnya kita, Allah menjadikan adanya malaikat yang melanjutkan ibadah kita, pahala yang berkembang tiap. Hanya gara-gara kebiasaan kita ibadah taat, ibadah taat, ibadah taat. Maka kita meninggal dunia gak selesai itu. Falahum ajrun ghairu mamnun. Di antara maknanya di dalam tafsir Jami' Ahkamil Quran itu. Dan kita harus membaca Allah bisa tinggal perintah malaikat duduk, mana pun sebab ibadah mana. Orang itu meninggal dunia sudah nggak bisa beribadah lagi kepada Allah, kamu gantikan posisinya. Allahu Akbar. Hanya gara-gara kebaikan kita yang istiqomah, Allah akan berikan pahala yang berkelanjutan. Siapa yang melanjutkan kita? Malaikat. Manfaat besar cintanya malaikat kepada orang-orang yang soleh. Maka doa dan seterusnya. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Yang keempat, bahwa dari hadis ini kita mendapatkan informasi apa yang kita doakan kepada para malaikat, para sesama muslim, itulah doanya malaikat untuk kita. Kopaslah bahasa kitanya. Allahumma fir lahu, Allahumma shfi. Kita kalau lewat toko, ada orang baru buka toko atau mungkin toko
berisi. Ya Allah, mudah-mudahan udah kayak tokonya berkembang. Pernah nggak orang lewat sampai kayak gitu? Itu malaikat mengatakan yang sama, semoga kamu itu dikembangkan rezekimu, dimudahkan rezekimu. Ini hadis yang dapat itu menunjukkan apapun ucapan kita itulah kopasnya. Dan pernahkah kita melakukan itu? Itulah ukhuwah, persaudaraan. Enggak bantu sesuatu yang sifatnya materi, minimal bantu ucapan yang baik, kalimat thayyibah. Maka malaikat itu berkata persis apa yang diucapkan kita. Bisa enggak dari hadis ini kita bertawassul kepada Allah melalui malaikat? Bisa. Kita nih kepengen sehat, maka langsung ya Allah, orang-orang yang ada di rumah sakit psikiatri, mudah-mudahan disembuhkan semua penyakitnya. Ini kita ngomong seperti ini, tawasulnya aku ngerti nih, malaikat bakal doakan kita. Boleh gak? Boleh. Dan dulu para salaful ummah, para orang-orang yang soleh menjadikan hadis ini untuk cara bagaimana doanya dia dikabulkan. Jadi tawasul itu bukan hanya dengan apa? Dengan asmaul husna, tidak hanya tawasul dengan amal solehnya. Ya Allah, dulu saya pernah mengurusi orang tua saya lakukan ikhlas seperti yang dalam mana? Yang di dalam doa yang orang terpenjara di gua. Pernah dengar ya, 3 orang yang terpenjara di gua tertutup oleh batu, maka mereka bertawasul dengan amal soleh. Maka boleh enggak kita bertawasul dengan doa kita yang sesaat itu langsung? Boleh. Bukan yang telah dikerjakan, tapi yang sedang dikerjakan untuk menjadi tawasul. Inilah hadis ini. Kenapa? Kita yakin apa yang kita ucapkan bunyinya persis kopas. Maka kalau kita mendoakan kebaikan apapun bentuknya, wala kabimithli. Kita lagi mengurusi anak yang biayanya mungkin kurang, jadikan untuk mudah rezeki kita mengurusi anak sing untuk pendaftaran ulang dan lain sebagainya itu tadi kurang. Ya Allah, mudah-mudahan tanda tangan nyong si pada baikan nyong tahun ini lagi ngurusi bocah sekolah. Doakan mereka dulu gitu loh, tapi ikhlas karena hadis ini Allah nggak bisa ditipu. Kita doanya asal-asalan berharap malaikat beneran, mungkin nggak? Ya orang ngomong nggak tahu. Maka lakukanlah ikhlas, karena ini adalah kaitannya dengan iman, karena kaitannya dengan ukhuwah. Orang lain sama lagi umat daftar ulang, tuku pakaian, tuku buku-buku, ya kan? Ini kan nggak sedikit, minimal 1 juta, 1,5 juta ada sampai 3 juta. Ini daftar ulang, biaya yang tidak sedikit. Maka kita berdoa dengan doa kita, mendoakan orang lain, kita tawasul. Mudah-mudahan doaku yang ikhlas kepada mereka, Allah jadikan malaikat mendoakan saya, dan doanya malaikat dikabulkan sehingga apa yang menjadi hajat saya diberikan. Apunten, itu kalau enaknya. Yang tidak enaknya apa Pak? Hati-hati dengan hawa nafsu kita, amarah terutama. Kalau kemudian kita mendoakan orang itu dengan keburukan, berarti apa? Berarti apa? Kopas yang sama. Walaka bimithli. Engkau akan mendapatkan yang serupa. Na'udzubillah min. Hati-hati loh. Umat Nabi Muhammad itu nanti akan pertama kali masuk surga, Bu. Ada hadisnya. Yang pertama kali dihisab adalah umat Nabi Muhammad. Walaupun umat Nabi Muhammad itu belakangan, tapi jangan senangnya yang kita pikirkan berarti kita masuk surga pertama dong. Iya, naik apik. Kalau kita buruk, maka yang masuk neraka pertama sinten? Umat Nabi Muhammad. Begitu pula hadis ini, ketika malaikat mendoakan amin walaka bimithli, itu doa kebaikan. Iya, kalau kebaikan. Kalau kita kemudian amarah, aduh kowe, mudah-mudahan kowe tabrak kowe. Padahal orang itu enggak pantas didoakan dengan doa yang buruk tadi. Hanya karena amarah kita loh Pak. Melaknat orang itu hati-hati. Kalau dia berhak, maka akan sampai ke langit diberikan kepada orang itu. Karena kita dizalimi.
La yuhibbullahu al-jahra bis-su' minal qawli illa man zulim. Allah enggak suka dengan doa yang buruk kecuali orang yang terzalimi. Boleh, silakan. Allah tahu agama ini sesuai dengan fitrah kita. Kita sakit, kita enggak terima. Boleh, doakan. Hati-hati, jangan menzalimi orang. Doanya orang yang terzalimi mustajab. Kalau kita memang zalim, maka akan sampai kepada kita. Tapi kalau ada orang mendoakan kita, sementara kita tidak menzalimi dia, hanya dia karena hasad, hanya karena dia maaf nyuwun sewu, nggak dapat apa yang kita dapat, atau bisa jadi dia hanya suudzon, ya kan? Padahal dia ada bukti, ya kan? Terus dia mendoakan, hancur, belum dapat penyakitan, ada duit, bujurnya angel. Itu apa kata-kata hati-hati dengan hawa nafsu yang diperturutkan. Apa kata malaikat? Walaka bimithli. Kamu juga akan dapat yang sama. Bujurnya ruwet, anaknya umat, dagangannya orang payu misalnya, ketabrak menggala yang kenal. Itu malaikat akan mengatakan yang sama. Ini hadis ini penting. Ada orang ngomong asalnya plak ketika emosi. Itu kalau pas lagi kebaikan, kita bersyukur sama Allah, punya malaikat mendoakan alhamdulillah, kita dapat sehat, dapat rezeki dan seterusnya. Tapi kalau kita emosional kemudian membawa sesuatu yang tidak ada manfaatnya dan dia tidak berhak untuk didoakan yang itu, maka kembalinya kepada diri kita masing-masing. Ikhwati fillah, a'azzanallah wa iyyakum ajma'in. Yang kelima, ada 6 sedikit tadi selesai colong. Ini hadis ini mengajarkan apa? Doa tanpa diminta. Kalau saya datang kepada bapak, Pak, saya lagi mumet untuk didoakan, bapak sering dia mulai, saya tahu, didoakanlah saya. Itu namanya tidak masuk dalam hadis ini. Ketika bapak mendoakan saya, kan ketika mutar holiday, holiday muncul. Kenapa? Berarti apa? Atas permintaan. Ini yang dikatakan oleh hadis ini mukhlis, tanpa diminta. Walaupun maaf yang saya mungkin, ketika saya minta didoakan bapak dapat pahala, gitu loh. Ketika saya dapat apa yang didoakan bapak dapat pahalanya. Tapi yang dimasukkan hadis ini tanpa permintaan. Nyuwun sewu, maka orang tua kita itu lebih berhak untuk didoakan saat-saat ini setelah mereka meninggal dunia. Kenapa? Menunjukkan lebih ikhlas, gitu loh. Tanpa diminta sama mama, bapak lagi sakit, nak, mau didoakan, mak. Nah, itu memang kewajiban kita berbakti sama orang tua, ya kan? Tapi kalau anak itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa diminta orang tuanya, karena memang kesolehannya, atau kita minta tanpa diminta tetangga kita, tanpa diminta teman kita, ini yang dimaksud hadis ini. Makanya kalau kepengen ada 2 hal. Kalau kepengen mendapatkan doa yang mudah dikabulkan, doakan orang tanpa diminta. Yang kedua, kalau kepengen pahalanya banyak, diminta ataupun tanpa diminta, doakan orang. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wa wal mu'minat yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni aku dan orang tuaku dan orang mukmin mukminat di hari hisab nanti. Maka setiap mukmin yang mendapatkan ampunan dari Allah di hari kiamat nanti gara-gara doa kita dapat pahalanya. Jumlahnya wong 1 miliar, 2 miliar, orang 2 miliar yang dapat ampunan dari Allah, kita dapat pahalanya. Karena diminta ataupun tanpa diminta. Bapak minta kepada saya untuk anak, terus saya doa anak, terus kebetulan dijabarin, maka saya dapat pahalanya. Ketika Bapak mendapatkan hajatnya. Tapi kalau saya tanpa diminta, 2 hal tadi, maka saya mendapatkan pahalanya plus apa? Malaikat menjadi backing vokal, mengulangi kalimat yang sama, walaka bimithli. Semoga engkau mendapatkan yang sama. Jadi dari hadis ini ada 2 perkara yang penting. Mendoakan orang lain mendatangkan pahala. Kalau tanpa diminta mendatangkan doa malaikat untuk kita. Maka jangan sungkan-sungkan berdoa yang sifatnya adalah
Yang sifatnya adalah itu bentuk amal soleh kepada Allah dalam bentuknya ukhuwah. Kenapa orang itu mendapatkan ampunan atau ucapan sama yang dari malaikat? Karena ikhlasnya, karena cintanya sama orang lain. Maka Allah menjadikan dua sebab itu, malaikat mendoakan dan mudah-mudahan kita husnuzon doa kita doa malaikat dikabulkan. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka hadis ini mudah-mudahan menjadikan kita bisa mengijawantahkan pahala yang banyak, keberkahan doa malaikat hanya karena kita care kepada orang lain. Sehingga sikap anania, sikap egoisme itu dalam Islam tidak ada tempatnya. Ini contohnya. Apa? Sekali lagi, sikap egoisme atau anania yang terakhir tidak ada tempatnya dalam Islam. Ini contohnya. Ketika sepi, kita tidak ada orang, kita mendoakan, betul-betul menunjukkan ikhlasnya, betul-betul dia cinta kepada orang lain. Maka di situ apa? Orang ini sudah bukan lagi memperhatikan dirinya sendiri. Allah senang dengan itu. Allah jadikan malaikat mendoakan dan mudah-mudahan doanya mendapatkan ijabah. Dalil bahwa Islam adalah agama berjamaah dari mana? Dalam surat Al-Asr pula. Gak ada tempatnya egoisme. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri. Itu dalil salah satunya. Terakhir ini bahwa ini adalah tidak ada tempat orang egois, usdah urusan darat-darat, tidak ada tempatnya dalam Islam. Kenapa? Orang tidak, kata Allah, demi masa manusia semua dalam kerugian kecuali 4. Yang beriman dan beramal soleh. Ini kan pribadi ini. Sudah kita iman, sudah kita amal soleh, masih ditambahi 2 lagi, Pak. Kalau ingin masuk surga tanpa kerugian diadab. Wa tawashaw bil haqq, saling menasehati. Menunjukkan apa? Kalau ada orang lain nggak benar, kita jangan biarkan. Saya nggak boleh egois. Saya kan sudah beriman, saya sudah sholat 5 waktu. Anak tanggane atau anaknya orang belum sholat, cuek dengan perintah sholat. Ini kita ada panggilan iman. Wa tawashaw bil haqq, saling menasehatkan dalam kebenaran. Wa tawashaw bis sabri, dalam amar ma'ruf harus dengan sabar. Gak boleh asal-asalan. Ini menunjukkan apa? Kepengen menyelamatkan orang banyak. Kalau ada orang yang penting dia sudah sholat, sudah beriman, belum tentu tanpa adab. Kenapa? Bisa jadi masuk nerakanya gara-gara cuek, tidak amar ma'ruf nahi munkar. Maka menunjukkan Islam bukan agama yang egois. Hadis ini sama. Tidak ada tempatnya dalam Islam egoisme. Bahkan dalam berdoa, menjadikan doa kita mustajabah gara-gara kita mendoakan orang lain. Saya kira ini letupan-letupan manfaat dari hadis yang singkat yang kita sering dengar dalam ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barangkali ada komentar atau hal yang ingin dibahas, dipersilakan sebelum saya tutup. Bismillah, mudah-mudahan tidak ada perkara yang susah karena hadis ini begitu jelas gamblang. Kita mengambilkan 6 pelajaran dari hadis itu. Mudah-mudahan Anda memberikan manfaat besar bahwa mulai hari ini sertakan orang lain dalam doa kita. Kita melewati seseorang, melihat seseorang yang kita ibadah, doakan langsung saat itu tanpa kita perlu kenal ke siapa wonge. Itu yang terbaik. Kita harus membuat dia muslim. Kalau bukan muslim bagaimana? Enggak masalah. Karena kita tidak tahu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, berakhlaklah yang baik ketika bermuamalah dengan orang lain, termasuk akhlak mendoakan. Tapi kalau kita tahu itu muslim, dia jangan didoakan kecuali doa satu. Allahumma hdihi, ya Allah berilah hidayah. Orang kafir doa dari kita cukup satu saja, hidayah. Ngapain didoa anak sugi? Kalau dia tetap dalam kondisi kufur, tidak bermanfaat itu di akhirat, ya kan? Maka orang kafir, kalau kita tahu orang kafir, cukup doanya satu, Allahumma hdihi.
lagi sakit, yang benar-benar sembuh tapi diberi hidayah. Jadi kalau nggak diberi hidayah, orang sembuh ya apa-apa, bisa jadi azab yang didahulukan. Wallahu a'lam. Jadi pentingkan doa hidayah. Tapi kalau lihat di pinggir jalan secara umum, husnuzon saja. Mudah-mudahan muslim. Doanya kita yang ikhlas menjadikan malaikat mendoakan yang sama. Walaka bimithli, kamu akan dapat yang sama kebaikan yang kita doakan untuk orang lain. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.